ya dapatnya 2. Kalau dia niat sunnah saja, maka nggak bisa mengangkat ke fardu. Tapi kalau niatnya fardu saja, bisa dipergunakan untuk fardu dan sunnah. Kemarin syarat sahnya bertayamum adalah dengan menggunakan debu atau tanah. Tanah maksudnya di sini adalah tanah yang berdebu, tanah yang suci, yang bukan lembab, yang enggak basah dan syaratnya, dan juga tidak najis. Makanya enggak boleh kita menggunakan tanah, misalkan tanah kuburan. Tapi kuburan di sini adalah yang sudah digali. Artinya kalau yang belum digali nggak masalah, artinya masih utuh, belum digali dibuat lubang untuk mengubur mayit, itu nggak masalah. Wa yujadulan den temu fi ba'din nusakhi ing dalem sebagiane salingane kitab matan ziyadatun utawi tambahan fi hada syarti ing dalam ikilah syarat, maksudnya syarat sing nomor 5 ya, syarat yang kelima, yakni menggunakan tanah. Di sini ada tambahan di dalam kitab yang lainnya, wa ya utawi ziyadah. Apa tambahan itu? Ikulahu hubarun, tambahannya gitu. Ikulahu iku tetap kedua turok, ubarun utawi bleduk. Jadi di sini disyaratkan tanah ini haruslah yang mengandung debu. Fa in khalatahu, maksudnya debu di sini adalah debu yang murni, memang enggak tercampur dengan perkara yang lainnya, apalagi perkara yang najis. Jelasnya syaratnya di atas kemarin adalah at-thahir, nggak boleh tercampur dengan perkara yang najis. Fa'in kholatohu, fa'in kholatohu lampun nyampuri ing turop apa jisun gamping auramlun atau pasir. Ada tanah tapi tercampur dengan gamping atau istilahnya gips. Gamping tercampur dengan gamping atau tanah yang berpasir. Kalau menggunakan perkara tersebut gimana? Lam yujzi, mongko orang nyukupi apa turab ini maka tidak menyukupi dengan menggunakan tanah yang mengandung di situ ada namanya gamping ataupun kreweng ataupun juga pasir. Nah, ini enggak mencukupi karena di situ enggak ada hubarun, enggak ada debunya. Karena disyaratkan tanah di sini adalah tanah yang mengandung debunya. Wahada utawi ikilah adamul ijza. Adamul ijza maksudnya tidak mencukupi. Ini gimana? Iku muwafiqun nyocoki 5 maring perkara qalahu kang ngendikaaken ing masapa An-Nawawi Imam Nawawi. Ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhaddabi ing dalam kitab Syarahil Muhaddab, di dalam kitab syarahnya Muhaddab wa tashihi dan kitab Sahih Tashih kepunyaannya Imam Nawawi. Lakinnahu tetapi ini Imam Nawawi, lakinnahu tetapi ini Imam Nawawi fir Raudhati dalam kitab Raudhah. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitabnya yang lainnya, yakni kitab Raudhah wal Fatawa dan kitab Fatawa, iku jawaza menangaken
iku jawaza menangaken sapa Imam Nawawi fi Raudhah wal Fatawa dalika ing mengkono-mengkono tayammum biturab alladhi khalatahu jisun au romlun. Tetapi di dalam kitab Raudhah dan kitab Fatawa kepunyaan Imam Nawawi itu ada keterangan yang memperbolehkannya menggunakan tanah yang di situ tercampur dengan gamping ataupun pasir. Jadi seolah-olah di dalam kitab keduanya ini bertentangan. Jadi di dalam kitab yang pertama, di dalam kitab Muhadzab dan kitab Tasheh itu tidak memperbolehkan, tapi kok di dalam kitab Raudhah itu memperbolehkan. Gimana maksudnya? Disarai di dalam oleh syarih yakni Syekh Al-Bajuri, bahwasannya kaulnya Imam Nawawi atau dahwe Imam Nawawi bi adamil ijza, tidak mencukupinya tanah yang tercampur dengan pasir untuk dibuat tayamum itu ketika pasirnya itu adalah halus, yalsaku bil udwi, yang mana ketika dipakai untuk bertayamum itu kantil. Jadi pasir ini kantil, tipe ini tipe halus, itu enggak boleh pasir. Karena yang kantil nanti itu pasirnya, bukan tanahnya. Tapi kalau pasirnya itu kasar dan tidak menempel ketika dipakai, itu baru boleh. Jadi ketidakbolehannya di dalam kitab Raudhah itu diarahkan oleh mu'alif yang nyarai kitab ini, Fathul Qorib, yakni Syekh Al-Bajuri ini, diarahkan ketika pasirnya itu bentuknya adalah kasar. Kalau kasar nggak apa-apa, kalau halus, nah ini nggak mencukupi, otomatis menempel pasirnya. Tanahnya nggak nempel, tapi pasirnya yang nempel. Kan syaratnya harus tanah yang berdebu di situ. Bunyi. Wa yasihhu lan sah apa at-tayammum tayammum aidan halimane padha karo ndukun niku wau. Biromlen kelawan wedi fihi kang iku tetep ing dalam rongel atau wedi ubarun utawi bledek. Nah, beda lagi dengan pasir yang di situ ada debunya. Tadi ada pasir, tadi yang di atas niku wau kan pasir yang bercampur tanah. Nah, syaratnya sah dibuat untuk tayamum yang di atas itu tadi, yang pasir bercampur tanah niku wau. Syaratnya adalah kasar, bukan pasir yang halus. Kalau halus otomatis menempel, menempel pasirnya. Nanti bukan tanahnya yang dipergunakan, kan syaratnya harus tanah. Tapi kalau ada pasir yang berdebu, nah, itu sah dipergunakan untuk tayamum. Nah, yang penting syaratnya ada debunya. Wa kharaja lan kejaba bi qaulil musannifi kelawan dawuh kiai musannif. Aturabu nyatane dawuh aturabu apa ghairu liyane turab, mengecualikan selain tanah kanuratin kaya dene kapur, wasahaqati khazafin lan remukane kreweng. Jadi mengecualikan dari tanah itu adalah termasuk di situ kreweng, kapur, sejenis yang bukan tanah, itu nggak bisa dipergunakan untuk tayamum. Jadi tanah yang berdebu, yang murni, tidak tercampur dengan glepung, nah, meskipun sedikit itu nggak sah
dipergunakan. Kalau tercampur dengan gelepung dibuka gak kerungu. Wa kharaja lan kejaba bitohiri kelawan dawuh Kiai Muslim at-Thahir apa an najisu najis. Di situ mengecualikan debu atau tanah yang najis atau mutanajis. Misalkan ada tanah, kita tahu tanah di situ pas pojokan pernah dibuat kencingan, dikencingi, tapi wis garing. Nah, kita pakai tayamum di situ, meskipun wis garing, itu nggak boleh, karena mutanajis. Kecuali kalau kita tahu bahwasanya itu pernah musim hujan. Nah, jadi ketika hujan otomatis kan kena hujan, nanti bersih suci kembali, nggak masalah. Kalau tertutup ya otomatis gak kena hujan. Gitu ya kucing. Wa amat turabu al musta'mal. Nah, niki syaratnya lagi tanah itu. Anapun utawi lebu al musta'malu kang musta'mal, artinya yang pernah dipergunakan untuk bersuci. Nah, gimana? Iku falayasihku mongko ora sah apa tayamum bi kelawan turab al musta'mal. Jadi kalau kita menggunakan debu, tanah yang berdebu itu tadi yang bekas kita pergunakan untuk tayamum atau bekas untuk dibuat mensucikan najis. Nah, najis di sini adalah najis mughalladhah. Nah, ini nggak boleh dipergunakan. Misalkan kita kan tayamum nepuknya tadi. Nah, ketika kita usapkan, seret, ini kan rontok. Nah, rontoknya ditadai. Ini namanya debu mustakmal. Ini nggak boleh dipergunakan lagi. Kalau yang di sininya, yang ditepuk ini balik-balik gitu nopo. Yang mustakmal itu rontokan yang dibuat untuk mengusap anggota tayamum. Ini yang mustakmal. Nah, kita pergunakan lagi yang nggak bisa. Syaratnya, jadi tanahnya ini harus suci dan belum mustakmal. Dan juga tidak dipergunakan untuk menghilangkan najis mughalladhah. Najis mughalladhah kan salah satunya dicampuri dengan debu. Nah, debunya itu setelah garing kita pakai. Nah, ini nggak boleh karena najis. Nah, dan juga mustakmal, sudah pernah dipergunakan untuk menghilangkan najis. Ini nggak boleh. Wa faraiduhu. Nah, sekarang kita membahas tentang fardunya. Fardunya tayamum. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardunya tayamum iku arba'ata asya'a ana papat pira-pira perkara. Jadi fardu di dalam tayamum itu ada 4. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah asya. Arba'ata asya. Iku an-niyatu, niat. Yang pertama adalah niat, jelasnya. Karena innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu sahnya suatu amal ibadah yang kita lakukan adalah harus disertai dengan niat. Kalau kan niat ya kan nggak sah. Wa fi ba'din nusakhil matni. Lan iku tetep ing dalam setengah kitab matan, salinane kitab matan arba'u khisolin utawi papat pira-pira pekerti. Nah, di dalam sebagian salinan kitab matan itu ada keterangan atau menggunakan lafaz arba'u khisolin, bukan arba'atu asya, tapi arba'u khisolin. Tapi ya sama, maksudnya ya 4 perkara. Niatul fardi, nyatane niat fardu. Niatul fardi, nyatane niat kefarduan.
Maksudnya adalah di sini niat untuk diperbolehkan melakukan ibadah fardu. Memang di dalam niat ini ada tingkatan level-levelnya. Ada sedikitnya itu 3 tingkatan di dalam niat bertayamum. Jadi niat tayamum itu enggak sama dengan niat wudu, beda. Kalau niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ngoten nah. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Kalau tayamum kita buat seperti itu, nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, dipastikan tayamum kita enggak sah. Enggak sah. Karena apa? Karena tayamum ini gantian, bukan pokok. Tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Sifatnya adalah cuman untuk memperbolehkan kita itu untuk melakukan ibadah. Nggak boleh. Terus niatnya gimana? Gitu. Kok bisa nggak sah dengan niat nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghar? Ya itu tadi, karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas kecil. Dalilnya dari mana? Ada hadisnya Kanjeng Nabi niku. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Amr bin As niki gubernur kota Mesir. Sewaktu itu diutus oleh Nabi untuk memerangi atau merebut kota Mesir. Dan termasuk ya sahabat yang pertama kali memimpin kota Mesir, menginjakkan kota Mesir itu Amr bin As. Diutus perang melawan orang-orang Mesir itu, direbut, menang. Setelah menang di situ dia bermalam. Di malam harinya dia mimpi keluar sperma. Dan akhirnya dia itu bingung, ya apa mandi gitu. Padahal di situ itu ya hawanya itu sangat dingin, sangat dingin Mesir. Ketika itu sangat dingin, bingung arep mandi ya apa iki. Akhirnya dia memutuskan Amr bin As ini untuk bertayamum. Jadi saking dinginnya dia nggak berani untuk mandi junub. Akhirnya bertayamum. Kabar ini lalu diceritakan oleh Amr bin As ketika dia kembali ke Rasulullah dan Madinah. Cerita Amr bin As niku, ya Rasulullah, ketika itu saya gini-gini menang, bermalam keluar sperma, mau mandi, hawanya dingin ya Rasulullah, sangat dingin. Saya aswaktu antuhlika, saya mau mandi, khawatir nanti celaka mati, saking dinginnya hawanya. Terus gimana? Apa yang kamu lakukan? Ya saya tayamum ya Rasulullah. Oh gitu. Berarti kata Kanjeng Nabi, berarti sholaita bi ashabika wa anta junubun. Terus Kanjeng Nabi ngoten. Berarti kamu sholat beserta sahabat kalian, berserta sahabatmu, atau ngimami sahabatmu. Karena Amr bin As ini pemimpin prajurit nih, otomatis dia yang jadi imam. Berarti kamu sholat ngimami konjomu istilah ngoten dalam keadaan junub. Nah, apa yang diomongkan Kanjeng Nabi ini niki berarti kamu ngimami dalam keadaan junub. Berarti tayamum itu tidak menghilangkan hadas besar. Karena di situ Rasulullah mengatakan berarti kamu ngimami itu dalam keadaan junub, masih junub.
belum menghilangkan atau mengangkat hadas besarnya. Nah, itu dalilnya. Nah, terus-terusannya ngeten. Oh iya ya Rasulullah, dijawab. Karena kula niku eling dawuhe atau firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian karena Allah Maha Rahim ya Rasulullah. Saya ingat dawuh pangeran ngoten ya Rasulullah. Katanya nggak boleh membunuh diri. Membunuh diri itu nggak boleh karena Allah itu sangat welas asih. Nah, begitu dengar jawabannya Amr bin As ini, Rasulullah itu guyu, mesem, dan tidak mengingkari apa yang menjadi ijtihadnya Amr bin As. Nah, habis guyu nggih mboten dikomentari kali Rasulullah. Nah, kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Amr bin As bertayamum itu ketika dalam keadaan dingin hawanya itu salah, mestinya kan Rasulullah menyuruh dia mengulangi sholatnya, tapi nggak disuruh. Nggak disuruh untuk mandi maksudnya, nggak disuruh untuk mandi junub dengan menggunakan air dan mengulangi sholatnya. Nah, tadi hadis ini yang menunjukkan atau dalil bahwasannya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Makanya di situ nggak boleh kita niatnya itu lirafil hadas, karena Kanjeng Nabi itu berkata kepada Amr bin As, "Shallaita ma'a ashabika wa anta junubun." Berarti kamu sholat bersama dengan sahabat kalian itu dalam keadaan junub. Padahal Amr bin As pun tayamum. Berarti ini menunjukkan tayamumnya Amr bin As itu bukan menghilangkan hadas, tapi untuk diperbolehkan melakukan sholat. Itu dalilnya. Terus di dalam niat ini, niat bertayamum itu ada tingkatan, 3 tingkatan. Yang pertama niki, fa inna wa mengko lamun niat sapa al mutayammimu wong kang tayamum al fardhu ing kefarduan wan nafla lan sunnah kesunahan istabahahuma mongko den wenangaken sapa mutayammim ing fardhu lan nafil. Awil fardhu utawa niat sapa mutayammim ing fardhu fakot hale pelopone fardhu. Nek wis ngono ya napa istabaha mongko den menangaken istabaha mongko amrih kewenangan sapa mutayammim ma'ahu sapane fardhu an-nafla ing barang sunnah wa sholatal janazati lan sholat jenazah aidan halimane padha karo nafil. Ini yang pertama. Apabila dia itu niatnya, nah, seorang yang mau tayamum itu niatnya begini, niat tayamum karena untuk diperbolehkan melakukan kefarduan dan kesunahan. Nah, kalau niatnya dua, niat melakukan kefarduan tayamum ini karena untuk diperbolehkan melakukan kefarduan dan kesunahan, maka dia diperbolehkan untuk melakukan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Atau niatnya itu fardu fakot, niatnya hanya satu, fardu tok. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan kefarduan atau ibadah fardu. Kalau bahasa Arabnya ngeten, nawaitu tayammuma listibahati sholatil mafruḍah. Nah, saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat fardu, sholat yang difardukan. Atau
Kalau dua ngeten, nawaitu tayammuma listibahati is-sholatil mafruḍah wan nafliyah, ngoten dua. Nah, tapi cukup dengan satu tok fardu tok, bisa dipergunakan untuk sholat fardu dan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah setelahnya itu, dan atau sebelumnya ya bisa qobliyah. Itu tingkatan pertama. Jadi niatnya dua. Bisa nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah. Dan saya niat tayammum untuk diperbolehkan melakukan kefarduan sholat atau kesunahan sholat. Itu bisa dua. Nah, tapi cukup satu wis bisa mencukupi, dipergunakan untuk melakukan ibadah sunnah. Berbeda lagi kalau niatnya begini, yang level 2 awin nafla, atau niat barang sunnah fakot halib lokone sunnah. Lek wis ngoten ya napa niat model ngeten, lam yastabih mongko amrih kewenangan sapa mutayammin ma'ahu sertane niat istibahatin nafli niku, lam yastabih mongko ora amrih kewenangan sapa mutayammim ma'ahu sertane niat sunnah niku wau al fardhu ing ibadah fardu. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono ibadah fardu launawa, wa kadalan iku kelawan kaya mengkono-mengkono niat an-nafsu faqat yastabihu ma'ahu lam yastabih ma'ahul fardu. Launawa lamun niat sapa mutayammim as-sholata ing sholat. Jadi niat yang kedua niku niat nawaitu tayammuma listibahatis sholah atau nawaitu tayammuma listibahatin nafli. Saya niat tayammum untuk diperbolehkan melakukan ibadah sunnah. Nah, yang kedua, saya niat tayammum untuk diperbolehkan melakukan sholat, nggak ada fardunya. Kalau sholat toh itu diarahkan ke sholat sunnah berarti. Nah, jadi kalau niatnya model yang kedua ini, nah kita tidak boleh dipergunakan, tidak boleh melakukan sholat fardu dengan tayammum niat seperti ini. Nah, ya kan? Enggak sekali pakai kalau dipergunakan untuk sholat fardu, dan juga bisa dipergunakan untuk sholat sunnah. Tidak sekali, misalkan mungkin isya nggih, kita tayammum sholat isya fardu, setelah itu sholat ba'diyah, itu bisa, nggak usah tayammum lagi. Qobliyah boleh, qobliyah dulu baru sholat itu terus ba'diyah, boleh satu kali. Kalau niatnya yang level pertama, niat sholatil mafruḍah itu. Tapi kalau level kedua nggak boleh dipergunakan untuk sholat fardu, hanya sholat sunnah itu, karena nggak ngangkat levelnya satu. Kalau ngaji. Nah, beda lagi yang ketiga. Kalau yang ketiga kita niat, saya niat tayammum untuk membaca Al-Quran, untuk memegang Al-Quran, untuk membawa Al-Quran, untuk sujud syukur. Nah, kalau kita niat seperti ini, maka yang diperbolehkan hanya level 3 toh itu. Tapi bisa dipergunakan untuk sholat sunnah, nah, apalagi sholat fardu. Apa? Waktunya ngaji nggak terbatas. Enggak berbatas, nggak batal kayak niku. Nah, yang penting ini niatan tayammum ini tergantung pada apa yang kita niatkan, karena kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in
manawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niat. Kalau ia niat dua, fardu dan sunnah, ya dapatnya dua. Kalau dia niat sunnah saja, maka nggak bisa mengangkat ke fardu. Tapi kalau niatnya fardu saja, bisa dipergunakan untuk fardu dan sunnah. Lan nggih. Iya, sing paling eceng nggih niat fardu niku. Nanti bisa dipergunakan untuk level 1, 2 dan 3 itu. Kalau niatnya level yang nomor 1. Tapi kalau niatnya cuman dia tayamum untuk gawe ngaji Quran, nah, terus ngoten isya arep salat itu ditayamum malih. Nggak bisa, karena kita tayamumnya untuk diperbolehkan membaca Al-Quran atau memegang mushaf. Jadi ngoten. Jadi harus benar masalah niatnya ini. Wajibu lan wajib apa kon niati tayamumi barengaken niat tayamum binat lip turobi kelawan mindah tanah lebu lil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro wastidamatu hadin niyati lan nglangengaken iki lan niat ila masri syai'in maring ngusap suwiji-wiji min wajah. Walau ahda salamun hada sapa mutayammim ba'da naqli turobi dalam sause mindah lebu lam yamsah mongko ojo mongko orang ngusap lam yamsah mongko ojo ngusap sapa mutayammim bidzalika turobi kelawan ikilah lebu bal yang kulu balik ngaliyo sapa mutayammim ghairahu ing liyane dalikat turab. Jadi niatnya itu wajib bersamaan dengan memindah debu ke wajah. Jadi ketika pertama kali kita tepukkan tangan, ini misalkan debunya atau tepuk tangan kali, ketika kita angkat, kita niat nawaitu tayammuma listitahati fardis sholah gitu. Nah, ini harus pas gitu. Nah, ketika kita niat harus wajah gitu. Ketika mindah kita angkat gini nawaitu tayammuma listitahati fardis sholah. Kalau niat kita habis ketika ngangkatnya dan seiring ngucap kok wis habis. Nah, waktu tamu hati pada sholat turun diusap wis entek. Tapi dalam hati kita masih ada kerentek melakukan tayamum untuk istibahati pada sholat itu sah. Tapi kalau nggak ada kerentek, nggak ada ingat, nggak istighdor, gak hadir hati kita melayu teng pundi-pundi, nah ini gak sah. Kudu diulang lagi. Maksudnya diulang lagi ini nggak perlu memindah lagi, tapi cukup mengulang niat lagi. Terus debunya yang sudah nempel ya digawe malih mawon mboten napa. Nggak perlu pindah lagi. Lah dawuh Kiai Musannaf sing niki bal yang kulu ghairau. Tapi pindahlah kepada debu yang lainnya. Dikatakan pindah. Nah, sebenarnya di sini ada khilaf. Memang ada ulama itu yang mengatakan sebagian harus pindah lagi, gak bisa memakai debu itu. Ketika kita niat gini, terus niat arep diusap, terus kita hadas misalkan. Cek turun diusap no hadas gitu. Nah, ini gimana? Ya nggak boleh diusapkan, harus diulangi lagi niat, tapi tidak perlu dengan debu yang lainnya. Ya pakai debu yang kita angkat tadi, cuman kita perbarui
niat kita toh, ngoten. Nggih, itu menurut kaul yang sahih ya. Nah, kalau yang dhaif itu disuruh untuk pindah lagi. Jadi yang debu yang nempel ini nggak kanggo. Harus apa ngapek leneh, ngoten. Harus apa memukulkan tangan kita lagi. Baru kita niat lagi. Tapi kaul yang sahih cukup dengan menggunakan debu yang sudah menempel di tangan kita itu. Nggak perlu ngambil lagi, ngoten. Itu kaul yang kuat. Ya suwe tadi. Wasani wasalis. Wasani utawi kang nomor telu, wasalisu lan nomor wasani utawi nomor loro, wasalisu lan nomor telu. Iku maskul waji wa maskul yadaini ma'al mirfaqaini. Yakni ngusap wajah dan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Wa fi ba'din nusakhil matni lan ing dalam setengah kitab matan ilal mirfaqaini maring sikut loro. Wa yakunu lan ana apa maskuma ngusap karone wajah lan tangan loro niku wau bidobata ini kelawan rong pukulan. Jadi mengusapnya itu dengan 2 pukulan. Walau wado'a lamun nyeleh sapa mutayammim yadahu ing tayangi mutayammim ala turabin ing atase lebu naimin kang alus fa'ala mongko kantil apa lebu biha kelawan yadin fa'ala mongko kantil biha kelawan yad apa turabun lebu min ghairi darbin saking tanpa mukul kafa mongko cukup apa masakh. Jadi yang kedua dan ketiga rukunnya atau fardunya adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta siku-siku. Nah, jadi dengan 2 pukulan ngusapin itu. Nah, dan apa pukulan pertama untuk wajah gitu. Dari atas, seret, gitu. Kalau tangan dua gitu. Jadi dari atas mulai ngusap seret. Nah itu pukulan pertama. Terus alih-alih ketika pukulan pertama ini disunahkan dicoplok. Di alih-alih lah kita melali-alih dicoplok. Nggih akike dan coplok. Tayamum ngoten niku. Nek wudu mboten napa. Misale beda air bisa masuk. Nah itu enggak bisa. Nah, tapi kalau pukulan kedua untuk tangan wajib alih-alih dicoplok wajib. Tapi kalau pukulan pertama untuk wajah cuma sunnah. Tapi pukulan kedua untuk tangan itu wajib. Caranya gimana? Mengusap tangan ini? Caranya ngeten. Nanti tangan kiri yang bawah ini ditaruh ke bawah. Atau bisa juga gini. Ngeten. Jadi tangan kiri ini jari di atas, nah, dipasangkan ngeten. Jempolnya mboten usah. Nanti ditarik ngeten, seret. Nah, dugi kok niki pergelangan di apa jenis dirapetno, seret. Ngeten. Langsung diwalik ngeten. Nah, iki jempol ngeten. Enggak sampai dikure sekot. Memang ada 2 kaul di dalam madhab Syafi'i ini ada 2 kaul. Yang pertama kaul jadid itu ketika mengusap tangan, nah, itu cukup pada pergelangan. Nah, jadi sampai aja heran nek wonten tiyang tayamum nek sampai ngeten tok. Memang ada kaul jadidnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di kota Irak. Kalau kaul kodimnya Imam Syafi'i itu cukup pergelangan. Kalau kaul yang jadid itu sampai mirfaqo ini seperti
wudhu. Memang ada bahasa kalau dalam wudhu itu kan menggunakan kata-kata yada ini. Jenenge ten Arab itu kan yad kan bisa ya sampai bahasa itu ya sampai siku-siku, sampai pergelangan, sampai tengah-tengah gini. Tapi umumnya orang Arab itu mengatakan yadun itu sampai batas ini dok. Secara bahasa niku yadun niku sing dimaksud ya sebatas apa pergelangan tangan ini dok. Gak sampai sini. Ada yang sampai sini yang ada. Jadi ngoten. Jadi carain ngoten. Jadi tangan apa? Tangan kiri di atasnya ini jari foto jari ngoten. Nah, ngeten. Seret direnggangkan pertama, seret. Tutuk niki pergelangan ditetepaken ngeten. Seret anu diwalik ngeten. Nah. Dan wonten sing model ngeten nggih wonten. Ya. Sing model ngeten wonten. Macam-macam. Ada dua cara bertayamum. Pernah dengan alami tayamum. Mboten nate. Mboten nate. Nggih. Lek. Nggih. Alhamdulillah diparingi sehat. Wis gak lara. Alhamdulillah. Nggih. Jadi kemarin ada pertanyaan nggih. Kalau sakit gimana? Sakit niku wonten 3. Ada sakit itu yang memang berat. Jadi berat kalau dia kena banyu sampai bisa mati atau menambah nggak sembuh-sembuh. Ada yang kedua itu ya lama bertambah sakitnya. Yang pertama tadi kan sampai bisa menyebabkan mati. Yang kedua bisa menambah penyakitnya. Yang ketiga ringan, cuma ringan. Ini nggak boleh kita tayamum yang ketiga. Yang 1, 2 ini yang boleh. Itu pun harus dengan apa ya? Memang benar-benar dokter. Nggih, orang-orang yang ahli menyarankan nggak boleh kena air. Kalau prasangka kita cuman hanya apa ya, prasangka yang nggak kuat, tawahum. Tawahum itu iya, memang ada orang yang pinter masalah bidang niku. Kalau nggak ada harus itu khilaf ulama. Nggih. Kalau nggak ada cuman prasangka kita, kekhawatiran kita, nggak berdasarkan adanya apa pemberitahuan dari orang-orang yang terpercaya mengenai masalah itu ya. Okay. Ya boleh menurut Imam Ibnu Hajar boleh, tapi wajib i'adah. Wajib i'adah terus sholat. Wajib mengulangi sholatnya nanti. Okay, wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau menurut Imam Romli, itu nggak boleh pakai tayamum, harus pakai air, harus wudhu. Kalau nggak ada orang yang menyarankan ahli di dalam masalah itu, akhirnya dokter lah. Kalau dokter mengatakan nggak boleh, gini sarannya nggak boleh kena air, ya itu baru kita boleh tayamum dan tidak wajib i'adah sholat. Karena memang ada tayamum itu yang i'adah harus i'adah sholat dan ada yang tidak i'adah sholat. Nggih. Kayak sing pertanyaan ini Cak, man kalau ini kan jadi kondisinya si pasien ini nggih. Kondisi gitu tadi enggak sah ya tayamum. Nah, iya enggak sah. Cuman boleh kalau Imam Ibnu Hajar. Cuman nanti disuruh ngulang sholatnya. Jadi banding ngulang aruan wudhu niku. Okay. Tapi kalau memang sudah ada dokter diperiksa lah, nah, itu beda lagi kalau diperiksa.
sudah disarankan dokter oh nggak boleh pakai air. Nah itu beda lagi. Nah, itu pun juga penyakit sing dohir loh gitu. Kalau tambahnya penyakit yang batin yang dalam itu nggak boleh. Jadi yang menyebabkan tambahnya penyakit dohirnya saja, jasadnya saja, fungsinya kurang atau tambah parah penyakitnya, nah itu baru diperbolehkan untuk tayamum. Bukan karena penyakitnya, karena kondisi. Karena kondisi ya, oke. Oh, kalau gitu ya nggak boleh, oke. Kalau kondisi, kecuali sakit yang dilarang menggunakan air itu baru boleh. Oke, salam temawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alimna wa alimna bima yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.